warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua? Insya Allah. Ketemu lagi dengan Bunda Rita. Tapi Bunda Rita hari ini tidak sendiri. Bunda ditemani oleh Kakak Asyifa Karimah. Apa kabar Kak Asyifa? Sehat, Bunda. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Indonesia, Kak Asyifa ini adalah seorang dokter kecil. Kenapa dibilang dokter kecil? Masih muda dokter. Karena lagi koas. Iya, doain ya. Sebentar lagi, mudah-mudahan Kak Asyifa akan selesai koasnya dan menjadi seorang dokter yang hebat tentunya. Amin. Bukan itu saja, ya, Kak Asyifa ini juga adalah seorang hafizah. Masya Allah. Semoga anak-anak Indonesia bisa juga menjadi seorang insinyur kah, dokter kah, yang ahli Quran. Nah, anak Indonesia, kita mau cerita nih Kak Asyifa. Cerita apa nih Bunda? Iya, kan pasti di Indonesia itu ada seorang dokter perempuan pertama. Oke. Siapa sih kira-kira? Mungkin bisa cerita sama anak-anak Indonesia. Jadi teman-teman Indonesia semua, teman-teman tahu nggak siapa sih dokter perempuan pertama di Indonesia? Bunda tahu nggak kira-kira? Maria Thomas bukan? Iya benar. Beliau adalah Marie Thomas. Nah, beliau lahir di Likopang, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Maramis. Nah, Bunda, beliau ini pada tahun 1912 masuk ke Stovia. Stovia ini kita kenal dengan Fakultas Kedokteran UI sekarang ini. Oh, gitu. Nah, bukan cuma itu, Bunda. Apa tuh? Nah, beliau juga mendapatkan beasiswa dari Soviet. Wis, keren. Ya, benar. 10 tahun kemudian beliau lulus dan bekerja di CBZ atau sekarang kita menyebutnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oh, RSCM. Iya, benar. Dulu di Batavia atau sekarang di Jakarta sendiri. Nah, Marie Thomas ini kemudian menjadi spesialis obgyn pertama. Wow. Obstetri dan ginekologi atau kita kenal dengan bagian kebidanan, kandungan. Nah, beliau adalah spesialis obgyn pertama perempuan di Indonesia. Wih, hebat betul-betul ya Maria Thomas ini. Terus apa lagi Kak Asyifa? Nah, beliau ini sosok yang sangat penuh dengan talenta, Bunda. Oh. Ya, beliau punya banyak sekali pencapaian. Yang pertama tadi sudah menjadi sebagai dokter. Kemudian jadi spesialis obstetri pertama di Indonesia, obgyn yang tadi. Ya. Kemudian dia juga adalah salah satu dokter pertama yang dalam pertama kali menggunakan IUD. Jadi metode kelahiran bayi IUD itu bayi tabung, Bunda. Nah, beliau pertama kali yang terlibat dalam kebijakan ini di Indonesia. Masya Allah, hebat ya, luar biasa ya Sophia Thomas tuh. Terus apa lagi Kak Asyifa? Nah, ketika kemudian beranjak lebih dewasa, beliau menikah dengan Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ini teman sekelasnya nih, ketika di Stovia kemarin di Fakultas Kedokterannya. Nah, setelah menikah, beliau akhirnya pindah ke Padang. Nah, di sana bekerja sebagai dokter di sana. Ya, akhirnya beliau mempunyai 2 anak bernama Sonia dan Eri. Oke. Nah, pada tahun 1990, Bunda, dia mendirikan sebuah sekolah kebidanan. Wih, di mana itu? Di Bukit Tinggi. Oh, ya. Sumatera Barat ya? Iya, Sumatera Barat. Oke. Nah, ini adalah sekolah kebidanan pertama ada di Indonesia. Masya Allah. Di Sumatera Barat. Dan mohon maaf, ini adalah sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Oke, di Sumatera pertama Dan yang kedua di Indonesia. Jadi beliau selain perempuan yang tangguh juga sudah bisa mendirikan sekolah, Bunda. Wih, ya. Nah, kemudian pada tahun 1996, nah, akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, usianya saat itu adalah 70 tahun. Cukup tua ya? Iya, berarti banyak sekali panjang pencapaian. umurnya ya. Pencapaian beliau juga, dan beliau meninggal karena pendarahan otak secara tiba-tiba.
hingga akhir hayatnya Bunda, beliau tetap bergelut dalam dunia kedokteran dan tentunya dalam pendidikan kebidanan itu sendiri. Masih ada lagi nggak jasa-jasanya beliau? Nah, selain itu, beliau juga banyak sekali kontribusinya dalam dunia kesehatan dan banyak sekali menginspirasi banyak orang. Terutama nih Bunda, pada saat itu kita bisa bilang kalau perempuan menjadi dokter itu lebih sulit. Kalau dia lebih mudah, kalau perempuan itu sebaiknya udah jadi bidan aja. Kalau mau ngurusin kebidanan jadi bidan saja seperti itu. Kalau mungkin teman-teman pernah kenal Ainun, pernah nonton film Ainun juga bagaimana perjuangannya gitu ya untuk menjadi seorang dokter seperti itu. Wih, keren ya. Jadi ini kisah tentang seorang dokter perempuan pertama di Indonesia, Marie Thomas, yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak Indonesia, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Marie Thomas sebagai seorang dokter perempuan Indonesia yang pertama? Tentu ya semangat belajar, ya itulah yang membuat Marie Thomas akhirnya bisa sukses dalam bidang kedokteran atau dalam dunia kesehatan, dan dia menjadi seorang yang juga punya talenta yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan anak-anak Indonesia semua bisa menjadi anak-anak yang hebat, ya, bisa punya cita-cita yang setinggi-tingginya, ya, dan harapannya tentu bisa menyenangkan kedua orang tuanya nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Asyifa sudah berbagi cerita di kisah ya perjuangan perempuan Indonesia. Mudah-mudahan akan Bunda sampaikan kembali dengan kisah-kisah yang lain. Dari kami, Bunda dan Kak Asyifa mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.